Rollernya kan udah sampai bawah. Atlasnya ini freestyle coy, tapi dapat 4 orang. Halo kawan-kawanku semua sobat gamers. Bertemu kembali dengan saya Midmin, yaitu admin channel Onisekai. Dan dalam video kali ini kita bakalan nganalisis gameplay top global Atlas nomor 22, yaitu TN4. Dia ini sebelumnya nomor 56 guys, tapi sekarang dia nomor 52. Dan rank dia sekarang itu Mythic 5 coy, cepet banget Mythic. Dan juga dia itu favoritnya hero Akai. Oh, Atlas coy. Kemarin Akai coy, ganti ternyata ya. Dan win rate-nya coy, dari 853 pertandingan win rate-nya 57%. Wis GG bener dah. Dan langsung saja kita lihat pokoknya persiapannya lah TN4 ya. Kita lihat persiapannya, cek equipment. Pertama-tama kita langsung fokus ke emblemnya coy. Nah, ini emblemnya menurutku sangat bagus coy. Kenapa? Karena dia ini milih yang 2 untuk physical defense dan 1 untuk magical defense. Ini bagus coy. Kenapa? Karena musuhnya kan belum tentu ada physical semua dan belum tentu ada mage semua, jadi pilih 2 physical dan 1 mage. Ini bagus coy. Dan yang kedua dia pilih cooldown reduction, karena ini kan Atlas ya, ultinya cooldownnya lumayan lama. Dan untuk yang terakhir yaitu dia pilih yang kanan coy, concussive blast. Ini juga nambah darah. Dan spellnya kalau Atlas itu wajib flicker coy, karena kalau spellnya stun mungkin agak kurang ya, karena kan Atlas sudah punya stun. Dan untuk build-nya sendiri, yang pertama dia bikin Courage Max, yaitu level 3 daripada item roam coy, dan pakai yang merah kan, karena ada 2 ya, yang ungu dan yang merah. Gua jelasin sekalian coy. Kan kalau Courage Max yang merah ini itu bisa nambah speed coy, kayak lari nambah cepat gitu. Kalau yang ungu kan bisa buat menghilang. Dan yang kedua ada Talk Boots. Ini dapat 22 magical defense dan dapat cooldown yang terkena crowd control coy. Jadi kalau kesetun itu nggak lama-lama coy. Dan yang ketiga ada immortality. Nah, item ini tuh kalau kita mati kita bisa hidup lagi coy. Tapi darah sedikit, tapi nggak apa-apa lah, karena kan saat war hidup lagi itu sangat bagus coy. Nah, item yang keempat ini, item fleeting time, dikasih item di max 1 ya, yaitu magic power. Karena kan Atlas kan hero nya magic ya, tapi menurutku yang diambil dari item ini itu cooldown reduction-nya coy. Karena kenapa? Kalau Atlas pakai item ini, jika dia mendapatkan kill ataupun assist, cooldown reduction dari ultinya itu bahkan cepat gitu coy. Jadi cooldown-nya gak terlalu lama gitu. Dan yang ke berapa ini coy? Yang ke 5 ada Dominant Ice. Ini juga physical defense dan menambah movement speed coy. Jadi sangat sinergi ya dengan skill 2 Atlas yang nambah movement speed. Dan mendapatkan 10 cooldown reduction. Dan item yang terakhir adalah Cursed Helmet. Nah, item ini tuh item magic defense coy. Jadi dia pakai 2 magic item defense ini dan 2 magic physical defense ini. 2 magic physical 2 item defense physical coy. Nah, gitu maksud gua, belibet amat dah. Dan untuk skill-skillnya sendiri kalian gak usah gua jelasin kan, karena kalian pasti udah tahu coy. Dan langsung saja kita langsung ke matchnya. Let's go. Oke guys, kita udah di lobbynya. Mungkin si TN4 ini mabar coy, karena kalau solo pakai tank itu rasanya kurang. Nah, ini mabar, ini yang NYX ini mabar ya. Mungkin dia mabar sama Freya-nya. Dan di timnya ada Cho, ada Mathilda, hero baru yang OP coy. Dan ada Bruno dan Freya coy. Di sini core-nya Bruno ya. Dan di tim musuh
ada Tigreal, ada Claude, ada Zac, ini Zac-nya offline, dan ada Harit sebagai hyper Harit, dan ada Parsa sebagai supportnya coy. Kita next aja lah. Oke, udah di dalam gamenya. Item pertama yang kalian harus beli adalah item Roam, dan ambil skill 2 dulu coy. Kenapa? Karena skill 2 itu cocok buat apa itu namanya ngerusuh ke musuh, dan di sini Bruno-nya mati coy. Dia di sini gak ada core, jadi dia buka-buka map aja gitu sambil nungguin core-nya hidup coy, dan coba mencicil musuh. Ya kalau kalian pakai Atlas, coba cicil-cicil musuh sama skill 2 ya. Karena skill 2-nya itu sakit coy kalau terkena stunnya. Dan sering-sering ngumpet di dalam rumput supaya bisa meng-HBD musuhnya coy, biar musuhnya nggak tahu kalau kita mau geng. Dan tuh Tigrealnya hampir mati coy. Atlas ini tank yang punya damage coy, jangan remehkan Atlas ya. Tank ini punya damage. Oke, Atlasnya udah dimit lagi dan dia udah level 2 coy. Nah, skill satunya itu bisa menghasilkan magic damage yang lumayan besar coy. Jadi cocok buat ganking. Dan saya di sini melihat item-item musuh. Dan di sini dia mau coba ngegeng Claude-nya tapi gak ada backup coy. Jadi gitu. Kalau pakai Atlas itu sering-sering buka-buka map dan sering-sering roaming coy. Karena Atlas itu hero yang cocok buat ngegeng sana sini ya, ke lane atas dan bawah. Dan di sini mau dapetin kah? Oh, ternyata didorong oleh Tigreal coy. Atlas itu hero yang apa itu cocok buat main kalian yang playstyle kalian yang sukanya ganking mulu, nggak mau nemenin core, maksudnya nggak suka nemenin core, sukanya ganking ke atas ke bawah. Nah, Atlas ini cocok buat playstyle seperti itu guys. Oke, dia di sini udah level 4 dan ngasih nada ultimate siap, berarti dia ini siap untuk ganking kembali coy. Dan dia pun naik ke atas karena core-nya mau digeng, dia pun membuntuti dari belakang supaya support. Nah, skill 2 Atlas itu bisa nembus tembok coy. Ini bagusnya Atlas. Dan bisa kasih stun lalu. Nah, ultinya nih kayak nge-make John Cena gitu guys. Dan Haritnya hampir mati coy. Seumpama nggak ada Parsa tadi, Haritnya udah mati coy. Jadi gitu. Kalau kombonya itu skill 2 ulti guys. Jangan pakai flicker. Flickernya itu simpan baik-baik, gunakan di waktu yang penting coy. Jangan buang-buang flicker. Karena skill 2-nya itu untuk nge-gank sangat OP coy. Dan ya kalau nggak ada geng-geng, nggak buka-buka map ya, kalian bantu core damage apa itu namanya buff dikit lah. Habis itu kalian buka-buka map lagi dan coba geng ke yang mungkin teman kalian butuh bantuan. Dan di sini dia coba geng apa itu namanya Zac. Dan lihat coy, ultinya dipakai coy sebelum Zac-nya kabur. Nah, susahnya main Atlas itu guys, kalau musuhnya pakai Purify guys. Jadi ultinya itu kayak nggak berpengaruh gitu, tapi kalau pro player mah beda coy. Oke. Apa musuhnya kepancing buat Purify dulu, lalu dia smack boy, namanya juga pro player. Kalau ingin seperti ini butuh jam terbang guys, butuh main yang banyak-banyak pakai Atlas ya. Karena kalian pasti nantinya kalau keseringan main Atlas pasti akan paham playstyle dan mekanik hero itu guys. Di sini dia buka-buka map lagi. Dan ya, dia udah jadi ke apa itu namanya ROM yang level 3 yang apa itu namanya yang api-api itu, dan dia mau OTW Talkboot guys. Di sini dia buka-buka map agar mat Hildanya nggak keculik guys. Nah, gitu aja kalau pakai tank. Buka-buka map, kalau ada yang mau ngegeng ya ngegeng. Kalau pakai Atlas playstyle-nya harus seperti itu coy. Harus agak garang sedikit ya daripada pakai tank-tank yang lain. Bisa juga sih, Kufra garang juga bisa. Tapi Atlas itu lebih garang coy, karena Atlas punya damage di skill satunya coy. Nah, di sini mau nyelamatin Bruno-nya dan mau apa itu namanya nge-kontes di turtle coy. Dan di sini dapat dua coy, bagus bener ini timing ultinya. Dan di sini Bruno-nya mati tapi woi kembali woi apa itu woi. Nanti cuma mati 3 kali loh, tank bayangkan mati 3 kali. Kalau gua pakai tank ya mati 7 anjir, mati 7, mati 6 gitu. Kalau gua pakai tank apa lagi pakai Atlas. Makanya gua belajar Atlas dulu coy. Dan di sini dia ngomando untuk ngegeng Zac-nya ya. Ngomando untuk ngegeng Zac-nya karena Zac-nya mungkin di mapnya sendiri. Dan di sini coba geng. Nah, ini nggak ulti, kenapa coy? Karena udah pasti bisa keciduk ya Zac-nya ini. Kalau kalian ulti sayang coy, buang-buang ulti. Cooldownnya kan lumayan lama ya. Jadi gitu coy, jangan buang-buang ulti coy. Kalau nggak musuhnya mau kabur atau nggak ada banyak, jangan buang-buang ulti, sayang coy.
skill 2 aja yang kalian spamin itu. Dan gak terasa di menit 7 udah jadi 2 item coy, Tox Boost dan Ram level 3 itu. Nah, di sini dapat 3 coy, bagus coy. Paling sulit itu menentukan timing ya. Menentukan timing kapan harus ulti, kapan harus nahan ulti itu menurutku sulit coy. Di sini 2 untuk 1, namun turtle-nya dapat Bruno. Bruno-nya dapat turtle. Dan ya Atlasnya ini udah hidup dan mau backup Bruno coy. Bruno-nya ini gak ada blue buff dan Atlasnya ini mau OTW ke Immortal coy. Jadi langsung Immortal ya kalau pakai Atlas itu. Dapat ilmu baru nih, harus pakai Immortal, langsung Immortal. Nah, sebelum Cloud-nya kabur dia tadi ulti coy. Kenapa? Karena backup temannya itu masih jauh. Jadi sayang kan kalau Cloud kabur, dan ya sayang aja kan gak dapat kill. Dari sini 1 untuk 1 dah bagus bener. Nah, 2 untuk 1 malah. 3 untuk 1 coy. Pengorbanan tank tapi dapat 4 core musuh. Itu tank yang berhasil coy. Meskipun tanknya mati tapi timnya dapat kill banyak dan bisa ngekill core-nya musuh. Itu keberhasilan seorang tank ya. A few moments later. Nah, ini Atlasnya udah hidup dan ultinya udah siap, pasti mau ganking coy. Nah, kalau kalian core kalian udah agak sakit, kalian maju-maju aja coy, buka-buka map. Yang penting core kalian nggak sampai keculik musuh coy. Kalau bisa ya kalian jangan mati, core kalian jangan mati coy. Tapi kalau nggak bisa ya usahakan tank yang mati coy. Kalian yang mati nggak apa-apa, yang penting core kalian hidup. Di sini dia coba clear minion karena musuhnya nggak ada yang mau backup, dan Immortalnya pun udah jadi coy. Di menit berapa? Menit 9 3 item udah jadi goks meh. Di situ kenapa Tigernya diam ya? Mungkin sinyalnya jelek coy. Nggak tahu juga sih. Udah gerak kok, udah gerak. Mungkin dia mancing-mancing coy. Di sini dia mau OTW fleeting time ya. Kan fungsinya sangat bagus coy, fleeting time. Sangat cocok dan sinergi sama skill-skillnya Kufra dulu. Sangat cocok dan sangat sinergi dengan skill-skillnya Atlas ya. Gua keseringan pakai Kufra coy, jadi jago Kufra mulu. Dan di sini dia jagain agar timnya bisa lord dengan tenang coy. Kalau tim kalian lord, usahain kalian itu nggak usah ikut lord coy, tapi jaga-jaga di sekitar lord coy, biar gak ada musuh yang rusuh atau nge-counter gitu. Jadikan tim kalian bisa ngelord dengan tenang. Dan di menit 10 mereka udah nguasai semua jalannya pertandingan ini coy. GG bener para top global ini, anjir. Kok bisa kayak gini? Namanya juga jam terbang coy. Kalian harus banyak-banyak main kalau ingin jago seperti mereka coy. Nah, lordnya kan udah sampai bawah. Atlasnya ini freestyle coy, tapi dapat 4 orang dan dapat semua coy. Meskipun Atlasnya mati tidak apa-apa ya, tapi menang coy. Lihat 1 untuk 3, bayangkan kan keuntungan keberhasilan sebuah tank ini guys, bahwa timnya hidup meskipun dia mati dan menang coy. Meskipun dia dapat 6,0 itu bagus coy. Di tingkat-tingkat seperti ini bagus coy. Tank dapat 6,0 itu bagus, gak dapat perak ya. Dan sekian dulu video dari gua kali ini. Jika kalian suka dengan video-video gua yang seperti ini, bahas-bahas atau analisis top global, dan ngasih ke kalian tips-tipsnya, kalian boleh like video ini dan subscribe coy channel gua coy, agar gua semakin semangat bikin videonya lagi. Subscribe-nya ada di tombol bawah ya, ada subscribe. Kalian tekan itu sekali dan kalian nyalain loncengnya coy. Nah, kalian supaya tidak ketinggalan uploadan terbaru dari video gua ya, karena ke depannya gua akan ngasih kalian tips dan trik dari top global yang gua udah pelajari coy. Nanti gua kasih tipsnya ke kalian agar kalian juga bisa mempelajari, atau kalian punya tips yang lebih baik dari gua, kalian juga bisa kalau kalian punya tips yang lebih baik dari gua, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Kita sharing bareng-bareng coy, karena kita mau jago bersama. Oke? Sampai jumpa the next video. Bye bye bro. Salam. せーのでもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化